Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Mak. Amin. Gimana nih di awal bulan, di tanggal muda, di tanggal cantik? Gimana keadaan, kondisi keuangan emak-emak semua? Bikin happy kah? Mudah-mudahan apapun yang kita dapat selalu bikin kita bersyukur ya, Mak. Insya Allah berkah. Kali ini saya bikin sarapan mie instan ya, Mak. Jadi untuk 3 orang nih. Yang 2 orang saya ceplokin telur, yang satu lagi telurnya nanti akan sekaligus di dalam mie. Nah ini ada untuk paksu dulu nih saya bikin mie goreng ya, Mak. Karena biasanya kalau makan mie instan seperti ini kami lakukan hanya 1 minggu sekali. Maksimal itu 2 kali seminggu itu maksimal ya, Mak. Ya ini berusaha untuk selalu mengganti rasa yang pernah ada lah. Ini maksudnya untuk variasikan rasa aja ya, Mak. Setiap kali, setiap hari saya masak tuh kan masakannya itu-itu aja. Rasanya juga orang-orang udah pada kenal gitu masakan di rumah. Jadi ya sekali-kali dalam seminggu sekali itu ada variasi menu untuk memanjakan lidah. Kalau anak saya tadi mie gorengnya itu bumbunya nggak semua ya, Mak, karena terlalu asin kalau semua, jadi selalu ada sisa bumbu asinnya, jadi nggak dipakai semua. Kalau saya ini mie goreng saya mau kasih kuah karena saya kuah mania ya, Mak. Jadi apa aja juga kalau bisa ada kuah, pokoknya kurang nendang gitu kalau makan nggak ada kuah. Nah ini pakai mie yang mendekati rasa Korea, tapi ya buat saya sih lumayan lah ya, lumayan cocok di lidah. Jadi ini ala saya, mie-nya ditambahkan keju, itu juga untuk menambah selera aja nih, menambah booster supaya hari ini akan banyak yang dikerjakan, jadi butuh booster yang benar-benar bikin semangatnya on gitu ya. Dan mohon maaf nih, bukan berarti saya mau ngabibita ya, bikin kepengen makan. Dan kalau ini siapa yang tim makan telurnya terakhir nih, wah sama berarti sama saya nih. Saya kalau makan mie ada telurnya, pasti telurnya itu dimakan terakhir. Prinsipnya adalah save the best for last. Now it's time to beres-beres belanja bulanan saya kali ini ya, Mak. Nih dua tas aja nih dan plus ini 3 beras. Dan gimana serunya dan ngomongin apa aja saya kali ini, simak terus videonya sampai tuntas ya, Mak. Dan ini sebenarnya belanjaannya sudah dicuci, sudah dibersihkan. Saya mulai skip aja tuh cara bersih-bersihinnya karena makan waktu banget. Jadi supaya durasinya nggak kebuang, emak-emak juga nontonnya jadi enak ya. Video kali ini juga memenuhi request Mbak Laras dan Mbak Sinta Apriani. Nah ini mengeluhkan tentang kesulitan merapikan rumah karena kehadiran balita ataupun bayi yang baru lahir. Membersihkan rumah tapi ada anak balita yang ingin ikut-ikut aja sama kita, pasti jadi tantangan tersendiri buat kita ya, Mak. Gimana enggak sih, yang namanya anak masih kecil lagi aktif-aktifnya gerak sana sini dan rasa ingin taunya besar banget. Ini bikin kita kadang kewalahan ya. Belum lagi kalau anaknya nih ngerengek sesuatu gitu, minta ditemani main sama kita, padahal kitanya lagi ribet-ribet banget gitu, lagi sibuk-sibuk banget, urusan rumah belum selesai. Aduh, pasti udah pusing aja bawaannya, udah repot. Meskipun di rumah ini nggak ada balita lagi dan anak saya sudah besar, saya mencoba untuk sharing apa yang pernah dulu saya lakukan dan ya mudah-mudahan sih satu dua bisa membantu emak-emak semua yang membutuhkan pada kondisinya saat ini. Kalau boleh sharing pengalaman,
Sepertinya memang lebih repot punya balita dibandingkan punya bayi baru lahir ya Mak, bener gak sih Mak? Karena kalau bayi apalagi misalnya kita menyusui atau misalnya pakai susu botol gitu ya, bayi itu kan belum bisa merengek ya, paling hanya untuk menangis aja dia bisanya. Jadi kegiatan kita pun sebenarnya tidak terlalu serepot kalau si anak sudah mulai bergerak. Seingat saya dulu waktu anak saya usia MPASI ya Mak. Saya mulai membereskan perabot-perabot yang sekiranya nanti kalau pada saat dia bergerak itu membahayakan. Jadi semua perabot seperti yang tajam-tajam, perhiasan, pajangan-pajangan itu semuanya saya masukkan ke kardus. Sofa pun saya tebalikin gitu, yang tadinya madep ke depan jadi madep ke belakang. Jadi area-area yang mudah dijangkau anak itu semuanya saya hindari. Bukan rahasia lagi, kita kalau bekerja ada balita, kita pasti memanfaatkan waktu tidur anak kita. Jadi anak kita belum bangun, kita membersihkan rumah hanya untuk bagian rumah yang paling kotor aja. Kayak misalnya kamar mandi, wastafel, toilet, dapur, ataupun laundry. Kalau udah jadi ibu, kita pasti pengen setiap sudut dan semua benda yang ada di rumah kita nih selalu terlihat bersih dan bebas debu. Tapi kalau udah yang namanya punya balita, hindari untuk membersihkan benda-benda yang tidak terlalu mudah kotor ya Mak. Karena membereskan semua bagian rumah memakan waktu yang sangat lama. Kalau selalu merasa rumah kita setiap harinya, setiap waktunya itu chaosnya berlebihan, lebih baik kita sediakan 1 atau 2 box setiap ruangan. Bisa itu dus, bisa itu box keranjang gitu ya Mak. Semuanya itu untuk membereskan barang-barang yang berserakan. Jadi kita nggak perlu repot ke satu tempat hanya untuk membersihkan semua ruangan. Yang namanya anak pasti kita izinkan untuk bermain sebagai sarana belajar dan salah satu bagian dia untuk bereksplor gitu ya Mak. Hanya saja tidak berarti mereka nih bebas bermain di mana saja dan melakukan apapun yang mereka mau. Kita sebagai orang tua masih boleh kok membatasi anak hanya boleh bermain di area tertentu. Misalnya di kamarnya, di ruang keluarga, ataupun di area-area yang kita sediakan. Tentu saja kita harus menjelaskan batasan sampai mana mainan anak hanya boleh dimainkan di area yang sudah kita tentukan. Jangan sampai tercecer ke mana-mana. Dan tentukan juga barang-barang yang tidak boleh dimainkan oleh anak kita. Membatasi hal seperti ini bukan berarti kita galak ataupun sadis ya Mak. Ini salah satu bentuk kita melatih kedisiplinan anak kita sedari kecil agar terbiasa pada saat dia besar dan baik untuk pembentukan karakter anak kita. Salah satu kebiasaan buruk kita itu adalah belum menyelesaikan apa yang kita mulai. Kita sudah mengerjakan yang lain. Jadi pekerjaan yang setengah-setengah akan menumpuk. Jadi lebih baik kerjakan satu persatu ya Mak sebelum memulai yang lain. Punya anak lebih dari satu, lebih baik kita libatkan anak sesuai porsi dalam urusan pekerjaan rumah. Rasulullah pun menyarankan hal ini untuk dilakukan kepada anak-anak kita, kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan kita harus mengubah pandangan 2 atau sampai 4, 6 anak itu bukanlah beban tapi adalah tambahan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya Mak. Jadi mak-mak jangan merasa khawatir berlebihan. Yang penting kita tetap tenang saat membersihkan rumah dengan anak balita. Saat membersihkan rumah jangan mudah panik dan kewalahan, terutama jika seluruh rumah harus kita bersihkan ya Mak. Cobalah untuk tidak berpikir semua harus bersih saat itu juga. Apalagi kita masih punya anak balita yang butuh didampingi ketika bermain.
Jangan pernah juga merasa bersalah jika ada tamu dan kondisi rumah kita tidak rapi. Sebab siapapun itu pasti ngerti ya Mak, memahami bahwa kalau ada anak balita rumah pasti berantakan. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan ya Mak. Senyumin aja apapun kondisi yang sedang kita alami di dalam rumah. Anak-anak pasti akan lebih mudah diajak kerja sama juga dan happy ngedengerin orang tua yang bersikap ramah, gembira dan membuatnya nyaman. Dan gak kerasa sudah di penghujung video saya kali ini ya Mak. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat. Dan apa-apa yang baik, apa-apa yang positif diambil, yang negatif dibuang aja ya Mak. Terima kasih banget sudah mendengarkan saya, udah nonton saya sampai sini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.